Mas Mus, ini kan yang kena imbasnya adalah haji reguler. Notabene adalah masyarakat kurang mampu. Kalau dia mampu, dia haji khusus. Ini orang yang sabar juga menunggu. Jadi korban harus nombokin 23 juta ya kalau ada uangnya. Kemudian gagal berangkat lagi tahun ini bagaimana? Ya, memang kesan bahwa biaya haji itu naiknya tajam begitu ya, khususnya untuk tahun kemarin dan tahun ini, itu memang kesan itu tidak bisa terhindarkan. Kenapa? Karena selama ini memang haji itu dikesankan haji kita oleh pemangku kepentingan yang sebelum-sebelumnya itu dinyatakan bahwa haji Indonesia itu biayanya paling murah se-Asia Tenggara. Nah, sehingga ini terus-menerus dihembuskan, sehingga ketika kemudian ada kenaikan harga semacam ini, akhirnya kemudian masyarakat kan kaget, terlebih pasca pandemi seperti sekarang. Nah, tapi kalau dibilang keadilan, sebetulnya ada dua kelompok yang juga harus diberikan keadilan yang sama, Mbak. Yaitu apa? Mereka yang berangkat tentu juga ingin diposisikan seperti halnya jamaah-jamaah haji lain yang sudah diberangkatkan yang biayanya relatif kecil, kan begitu ya. Misalnya katakanlah kalau tahun 2022 tidak bisa menjadi patokan karena ini agak accident lah ya, dan kuotanya juga kuota yang belum penuh begitu. Tapi kalau 2019, 2018, 2017 ke belakang itu kan memang tertinggi itu kan 2019 itu di embarkasi Aceh misalnya 39 juta. Nah, ini melompat menjadi sekian puluh juta. Tentu ini bagi jamaah haji yang berangkat saat ini tentu bertanya-tanya, loh kok saya dibebani biaya yang besar. Nah, memang pada akhirnya akan ada konsekuensi bahwa mereka pada akhirnya harus ada yang gagal atau tidak bisa memenuhi biaya tersebut, melunasi, akhirnya bisa saja terjadi kegagalan berangkat. Nah, tapi yang kedua, ada juga jamaah haji tunggu yang kemudian yang tadi saya bilang, Mbak, karena jamaah haji sekarang itu yang terdaftar kurang lebih 5,2 juta. Nah, ini pun sebetulnya harus diberi keadilan. Ini yang kemudian saya sering kritisi, karena apa? Gap antara subsidi yang diberikan kepada atau tambalan biaya yang diberikan kepada jamaah haji yang berangkat dengan mereka yang menunggu sekian puluh tahun, Mbak, itu jumlahnya seperti matahari dan bumi, sangat jauh. Contoh, hari ini misalnya subsidi yang diberikan atau tambalan biaya yang diberikan kepada jamaah haji yang berangkat pada tahun ini itu kan 40 juta sekian. Tapi yang dibagi di virtual account dari jamaah yang tunggu itu cuma berapa? Paling tinggi 350.000 per tahun. Nah, ini gap yang besar. Maka saya kira mesti ada keseimbangan di sektor ini, dan betul tadi mesti ada terobosan-terobosan dan paradigma baru yang dibuat oleh pemangku kepentingan. Bagaimana kemudian kisru soal dana haji itu tidak selalu seperti sekarang ini begitu. Ada kekhawatiran-kekhawatiran dan kemudian masyarakat menjadi distrust gitu ya. Sebelum saya ke Pak Marwan, saya minta dulu kepada Pak Yasin. Pak Yasin, mau tidak mau kenaikan ini membuat masyarakat jadi negative thinking. Mulai dari dananya digunakan untuk infrastruktur IKN lah, itu kekhawatiran masyarakat. Di markup lah dananya, ada penggelembungan, ada juga menaikkan biaya. Karena kemarin sempat terbukti DPR mempertanyakan soal gelang yang katanya harganya harusnya 30.000 jadi 50.000 ya Pak ya, seperti itu ya. 3.000 menjadi berapa Pak? Jadi 30.000. 35.000. Jadi begini Mbak Caca bagaimana, ya. Pak? Jadi yang paling utama itu transparansi yang harus dilakukan, didesak oleh Komisi 8 kepada BPKH dan Kementerian Agama. Biaya haji itu ada dua komponen besar, biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Jadi kalau perintilan berapa kenaikan di embarkasi mana itu terlalu, ini adalah petugas yang akan membuat. Jadi misalnya ya, biaya langsung apa itu? Biaya penerbangan, berapa triliun? Gitu dong. Biaya perumahan di Mekah berapa? Berapa ratus miliar? Living cost berapa? Itu jelas, itu direct cost itu hanya 3 komponen. Kemudian disebutkan juga indirect cost nih. Biaya pelayanan di dalam negeri itu berapa ratus miliar. Biaya pelayanan di Arab Saudi berapa triliun. Nah, misalnya saja itu biaya operasional dalam negeri dan biaya operasional luar negeri. Nah, nanti dari komponen itu jelas dan orang bisa mengkritisi mana yang bisa diefisiensikan. Kalau misalnya akomodasi di Mekah, kok ini kok ada misalnya 700 miliar atau 900 miliar. Padahal di sana itu juga bisa dilakukan istilahnya penawaran. Di tahun 2014 itu kami datang hotel per hotel bersama-sama dengan stafnya Dirjen Haji,
untuk menawar untuk efisiensi. Kehematan yang tercapai 100 miliar di tahun itu artinya apa? Ya harus ditelateni untuk melakukan efisiensi. Jangan hanya duduk di Wisma atau di hotel saja para pejabatnya, sehingga berapa sebenarnya harga hotel yang bisa ditawar itu enggak bisa kena. Betul. Gitu. Iya, oke. Pak Marwan, singkat saja, sebenarnya ketika Panja bahkan juga RDP dengan Kemenak, angka-angka ini benar-benar sudah dibredeli sedemikian rupa, tidak bisa lagi kemudian diturunkan komponen-komponen itu sehingga kemudian sepakat 49, karena 49 nombokin 23 juta. Pak, mohon maaf, itu bukan angka yang kecil, besar uang 20 juta, Pak. Seperti apa? Ya, saya memahami itu, kami memahami itu berat bagi jamaah kita. Tetapi ingat, saya menskor sampai 1 hari 1 malam, meminta supaya ada salah satu item itu yang diturunkan. Apakah dari hotel atau dari konsumsi, catering, atau masyarakat. Itu 1 hari 1 malam ketemu negonya pemerintah dengan pihak-pihak di Saudi. Hotel hanya menurunkan 20 real, itu mencapai kira-kira hampir 56 miliar hasilnya. Yang disampaikan Pak Yasin tadi itu benar, kalau pretel-pretel operasional dalam negeri, operasional dalam luar negeri, itu sudah kami preteli semua satu-satu, mana yang double-double, mana yang dianggap tidak pantas harganya, itu hanya sekitar 300 miliar, nggak berpengaruh terhadap jamaah. Jadi ini memang sudah tidak cukup lagi kemampuan kita, dan kita sudah menunda penetapan, pihak pemerintah hanya kemampuannya seperti itu. Jadi kalau saya melihat sebetulnya kalau kami di fraksi PKB sudah ada konsep kami sebetulnya bisa dilakukan. Seperti keinginannya Pak Yasin bahwa kita memihak terhadap rakyat, kesediaan rakyat menitipkan duitnya, uangnya 20 tahun itu bagian dari istitoah. Oleh karena itu BPKH memang harus kita dorong supaya jangan lebih hebat uang ini ketika di Kementerian Agama ketimbang satu badan orangnya yang profesional di dalamnya. Jadi harus mengikuti pertambahan harga-harga di Saudi. Kenaikan itu harus diikuti. Memang pada tahun-tahun 2011 sampai 2015 itu kan hanya di seputaran ongkos haji kita 37 sampai 39. Kalau sekarang sudah nggak bisa dihindari. Tapi BPKH hanya harus mengikuti itu. Baik, Pak Marwan. Memang dalam dialog saya pada malam hari ini saya belum bisa mengundang pihak BPKH ataupun juga Kementerian Agama, tapi tidak mengapa. Kita tunggu nanti bagaimana hal-hal lanjutan akan terjadi, bahwa angka 23 hingga 25 juta ini pasti memang terasa besar untuk masyarakat. Tapi ini angka yang sudah disepakati. Terima kasih Pak Marwan, terima kasih Mas Mustoli, terima kasih Pak Jasin. Ya, terima kasih.